Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu satu persatu ya. Epa Ramadhani, Hadir, Bu. Mariani, hadir, Bu. Nur Hoidah Ainul Yakin, Hadir, Bu. Dewi Widyaningsih, Dewi. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oh iya, ada lagi yang belum dipanggil? Oh, sepertinya sudah semua ya. Siapa? Sudah semua, Bu. Oh iya, sudah. Nah, sebelumnya hari ini kita akan membahas tentang zat tunggal dan zat campuran. Nah, anak-anak, PPT Ibu sudah terlihat belum? Terlihat, Bu. Terlihat. Sudah ya? Nah, ada yang tahu zat tunggal dan zat campuran itu apa? Belum tahu, Bu. Ya, belum tahu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang zat tunggal dan juga zat campuran. Zat tunggal adalah zat atau materi yang terdiri atas satu jenis zat saja. Contohnya, zat tunggal itu ada air, garam, gula, kayu, dan emas 24 karat. Zat tunggal dibedakan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Apa tadi yang dinamakan zat tunggal? Materi yang terdiri dari satu jenis zat saja, Bu. Iya, betul sekali. Nah, untuk contoh-contohnya, di sini sudah Ibu tulis ya, ada air, garam, gula, kayu, dan juga emas. Nah, zat tunggal ini memiliki dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu unsur dan yang kedua itu senyawa. Nah, nanti kita bahas apa itu unsur dan apa itu senyawa. Selanjutnya, zat campuran. Zat campuran adalah gabungan beberapa zat tunggal. Nah, zat yang dimaksud dalam gabungan ini kan contoh dari zat tunggal tadi ada banyak ya, ada air, garam, gula, kayu, emas, bisa juga pasir. Nah, untuk yang zat campuran ini gabungan zat yang satu tadi. Jadi ada beberapa macam zat gitu dan itu dinamakan zat campuran. Nah, zat campuran ini berbeda dengan yang namanya senyawa. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Nah, Bu. Selanjutnya, perbedaan antara zat tunggal dan zat campuran. Di sini ada beberapa pembedanya. Yang pertama, diuraikan secara kimiawi. Apakah zat tunggal itu bisa diuraikan secara kimiawi? Jawabannya tidak bisa, karena bentuknya sangat sederhana. Dan zat campuran bisa diuraikan menjadi bentuk senyawa atau zat tunggal. Nah, bedanya itu, zat tunggal dapat diuraikan. Zat tunggal tidak bisa diuraikan, karena bentuknya sangat sederhana. Dan zat campuran dapat diuraikan karena mereka memiliki bentuk senyawa karena mereka menjadi bentuk senyawa atau zat tunggal. Nah, selanjutnya pembeda yang kedua, adanya titik didih. Zat tunggal tidak memiliki perubahan titik didih. Dan zat campuran sebaliknya, titik didih zat campuran itu bervariasi tergantung pada jenisnya.
Selanjutnya, yang ketiga, adanya titik leleh. Zat tunggal tidak memiliki perubahan titik leleh. Sedangkan zat campuran, titik leleh, zat campuran bervariasi tergantung pada jenisnya. Masuk aja. Selanjutnya, sifat. Zat tunggal sifatnya murni karena hanya terdiri atas satu zat atau materi. Sedangkan zat campuran berasal dari dua atau lebih. Jadi, sifatnya zat campuran dan sifat zat tunggal itu berbeda karena salah satunya memiliki satu dan satunya memiliki dua zat. Yang terakhir, komponen atau penyusunnya. Zat tunggal hanya ada satu zat saja dan tidak memiliki komponen atau penyusunannya. Sedangkan zat campuran terdiri atas berbagai zat yang bisa dicampurkan walau belum tentu tercampur. Nah, jadi perbedaannya zat tunggal dan zat campuran, yang pertama, ada yang bisa bantu jelaskan? Sebutkan ulang. Ada yang bisa bantu Ibu? Halo. Ya, Halo. ya mungkin Ibu lanjut saja ya. Yang pertama, zat perbedaan zat tunggal dan zat campuran itu, zat tunggal tidak bisa diuraikan karena bentuknya sangat sederhana. Yang kedua, zat tunggal tidak memiliki perubahan titik didih. Yang ketiga, zat tunggal tidak memiliki perubahan titik leleh. Yang keempat, sifatnya murni karena hanya terdiri atas satu zat atau materi. Yang terakhir, hanya ada satu zat saja. Nah, yang kedua, zat campuran. Zat campuran ini bisa diuraikan menjadi bentuk senyawa atau zat tunggal. Yang kedua, titik didih zat campuran bervariasi tergantung pada jenisnya. Yang ketiga, titik leleh zat campuran bervariasi tergantung pada jenisnya. Sifat yang keempat, sifatnya campuran karena berasal dari dua atau lebih. Yang keempat, terdiri atas berbagai zat yang bisa dicampurkan walaupun belum tentu tercampur. Nah, itu tadi perbedaan antara zat tunggal dan juga zat campuran. Sekarang kita masuk ke unsur dan senyawa. Apa itu unsur? Apa itu senyawa? Nah, tadi kan di awal Ibu sudah menjelaskan. Zat tunggal terbagi menjadi dua. Yang pertama unsur, yang kedua senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana lagi, meskipun menggunakan reaksi kimia setiap zat, terbentuk dari susunannya dan komposisi yang tetap serta mempunyai sifat yang jelas. Itu pengertian dari unsur. Sedangkan senyawa. Senyawa adalah zat murni yang terbentuk dari dua atau lebih unsur melalui hasil reaksi kimia. Senyawa juga dapat diuraikan menjadi unsur-unsur bentuknya. Sifat unsur berbeda dengan sifat senyawa. Misalnya air atau H2O atau H2O merupakan gabungan antara hidrogen dan oksigen yang berupa gas untuk membantu pembakaran. Tetapi ketika dicampur melalui reaksi kimia, kedua gas berubah menjadi air yang merupakan senyawa untuk meredam pembakaran. Nah, itu tadi penjelasan tentang unsur dan juga senyawa. Selanjutnya, homogen dan juga heterogen. Ada yang tahu homogen dan heterogen itu apa? Homogen itu larutan. Ya. Heterogen? Homogen itu larutan yang dapat dilihat. Oh iya, betul sekali. Nah, di sini Ibu jelaskan ya, homogen itu adalah campuran antara dua zat yang lebih
yang partikel-partikelnya atau penyusunannya tidak dapat dibedakan lagi. Campuran homogen juga dapat disebut dengan larutan. Contoh larutan homogen adalah campuran antara air dan sirup menjadi larutan sirup. Campuran air dan juga garam menjadi larutan garam. Larutan tersusun atas pelarut dan zat pelarut. Selain itu, ada juga campuran antara logam seperti stainless steel. Nah, itu penjelasan tentang homogen. Selanjutnya tentang heterogen. Heterogen adalah campuran antara dua zat atau lebih yang masih nampak batas pemisah antara zat-zat yang bercampuran. Contoh campuran heterogen adalah campuran pasir dan air. Pada campuran tersebut dapat dibedakan antara pasir dan air. Hal ini terjadi karena zatnya tidak dapat saling bercampur. Nah, setelah ini kan tadi sudah nih Ibu jelaskan materi tentang zat tunggal dan zat campuran. Nah, Ibu mau nanya sama anak-anak sekalian. Coba kalian sebutkan contoh benda di sekitar yang termasuk dalam zat campuran homogen dan heterogen. Ayo, siapa yang mau nyebutkan? Ulun, Bu. Saya, Bu. Ya, siapa? Sebutkan namanya. Eva. Iya, Eva. Ya. Ramadhani, Bu. Iya, Eva, silahkan. Nah, contohnya campuran homogen itu yang pertama udara, Iya. air garam, Iya. air laut, perunggu, dan kuningan, Bu. Iya, betul sekali. Ayo, kan campuran homogen sudah nih. Siapa yang mau menyebutkan campuran heterogen? Saya, Bu. Saya. Iya, Mariani ya? Iya, Bu. Iya, silakan Mariani. Campuran heterogen. Contohnya yang pertama, pasir yang dicampurkan dengan air, Bu. Terus ada minyak yang dimasukkan ke dalam air. Lalu yang ketiga, kopi dengan ampas yang dicampur dengan air. Lalu yang terakhir, campuran susu dan sereal, Bu. Iya, betul sekali. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh campuran homogen dan campuran heterogen yang mana benda tersebut ada di sekitar lingkungan kalian. Nah, setelah ini materi kita kan sudah habis. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Nah, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin sudah jelas ya pembelajaran kita pada hari ini. Nah, baik, sebelumnya Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu. Yang pertama, kita membahas tentang zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal ini adalah zat yang memiliki satu jenis zat. Sedangkan campuran adalah gabungan dari zat-zat yang lain. Dan terus perbedaannya salah satunya tidak bisa diuraikan karena bentuknya sederhana, itu zat tunggal. Dan kalau zat campuran bisa diuraikan menjadi bentuk senyawa karena bentuknya senyawa. Nah, terus homogen dan juga heterogen. Yang dimaksud homogen dan juga heterogen adalah larutan. Contoh-contohnya tadi ada air, garam, kopi, susu, emas, kuningan, dan perunggu. Nah, mungkin cukup itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, untuk mengakhiri pembelajaran kita, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, mungkin itu saja dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, terima kasih Waalaikumsalam anak-anak. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu. Bu.